Baik, selamat malam sahabat pecinta keadilan dan aktivis kemanusiaan dimanapun berada. Kembali lagi pada malam hari ini kami akan melakukan konferensi pers bersama para korban dan juga masyarakat Wiyagar dari MAPI terkait dengan peristiwa yang terjadi di kilometer 2 KEPI Kabupaten MAPI Provinsi Papua Selatan, di mana dalam kejadian tersebut masyarakat sipil menjadi korban. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 Desember tahun 2022. Dalam kejadian tersebut ada sekitar 9 korban yang mengalami tindakan represif daripada aparat polisi dan juga aparat keamanan yang berada di sana. Ada yang meninggal, ada juga yang mengalami luka berat dan juga luka ringan. Ada beberapa kawan-kawan atau korban yang sempat mengalami pukulan juga daripada aparat. Sampai dengan saat ini belum ada kejelasan dan belum ada proses-proses hukum yang memberikan kepuasan kepada para korban dan juga kepada masyarakat terkait dengan kasus penembakan yang terjadi di kilometer 2 KEPI Kabupaten MAPI. Untuk itu pada kesempatan malam hari ini hadir bersama kami di sini korban-korban dan juga masyarakat suku Wiyagar dari MAPI. Ada mungkin nanti langsung baca saja, tidak ada tambahkan saja. Ya. Tidak lama tambahkan. Langsung baca. Ya. Ya. Pakai ini. Saudara bukan apa ya? Saudara mau pegang dari baca, pegang itu Pak. Siaran pers nomor 06 garing LBA P PM garing 9 garing 2023. 10 bulan tanpa kepastian hukum. Tragedi MAPI berdarah ditinggal begitu saja. Peristiwa penembakan yang terjadi terhadap 9 orang warga sipil pada tanggal 14 Desember 2022 di kilometer 2 KEPI Kabupaten MAPI Provinsi Papua Selatan hingga kini masih belum diusut tuntas baik oleh kepolisian dan juga Komnas HAM Republik Indonesia kantor wilayah Papua. Dalam kejadian itu 9 orang warga sipil menjadi korban, yaitu Moses Nakas Ero 32 meninggal dunia di Rusus MAPI dan 8 korban lainnya luka-luka antara lain yakni Sabinus Sokmi Sedap, Otniel Kasamogo, Basilius Bape Jepo, Rexon Pasim, Kaspar Kani Yebo, Wilhelmus Jeji Samogo, Yohanes T. Sedap, dan Ferdinandus Boy. Dengan melihat korban yang banyak sehingga peristiwa tersebut dikena sebagai tragedi MAPI berdarah 14 Desember 2022, bahwa setelah melakukan investigasi oleh tim koalisi penegak hukum dan HAM Papua, temuan lapangan yang didapat adalah tidak ada bentrok antara dua kelompok masyarakat, melainkan aparat diduga bertindak represif dengan cara penembakan ke arah masyarakat sipil sehingga yaitu korban warga sipil berdarah. Temuan yang diduga
pelaku adalah oknum anggota polisi dan oknum anggota TNI, bahwa pengaduan kepada berbagai pihak telah dilakukan dan berkembangnya belum ada tindak lanjutnya hingga siaran pers ini dibuat atas kondisi tersebut secara langsung mempertanyakan komitmen Polda Papua, Ceki, Kapolres Mapi, Propam Polda Papua dan pimpinan Komnas HAM RI Ceki Komnas HAM wilayah Papua dan memenuhi hak atas keadilan bagi warga negara yang menjadi korban dalam tragedi Mapi berdarah 14 Desember 2022 sesuai dengan perintah ketentuan pemenuhan penghormatan perlindungan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara melalui pemerintah, bahwa dalam pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara yang menjadi korban dalam tragedi Mapi berdarah 14 Desember 2022 sesuai dengan perintah ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 28I ayat 4 Undang-Undang 1945 junto pasal 8 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangan pasal 100 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, maka kami LBH Papua Pos Merauke kembali mengingatkan dan mendesak: 1. Kapolda Papua segera perintahkan Kapolres Mapi untuk menuntaskan penembakan yang terjadi di kilometer 2 KP Kabupaten Mapi Provinsi Papua Selatan tanggal 14 Desember 2022. 2. Komnas HAM RI Ceki kantor wilayah Papua dilarang keras mengabaikan kasus pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di kilometer 2 KP Kabupaten Mapi Provinsi Papua Selatan pada tanggal 14 Desember 2022. Demikian siaran pers ini dibuat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian disampaikan, terima kasih. Merauke 23 Oktober 2023. Demikian konferensi pers di malam hari ini. Terima kasih. Nah, nanti kawan-kawan yang mau bicara bisa ditambahkan ya. Ya, baik kepada semua kawan-kawan dan semua pemirsa yang hari ini menyaksikan konferensi pers bersama yang sedang kami lakukan, yang dilangsungkan langsung dari kantor LBH Papua Pos Merauke. Nah, ini berkaitan dengan persoalan penembakan yang terjadi kepada 9 masyarakat sipil di KP Kabupaten Mapi Provinsi Papua Selatan pada tanggal 14 Desember tahun 2022. Nah, perlu diketahui kepada semua
pihak bahwa dalam peristiwa tersebut memang pada faktanya adalah tidak terjadi bentrok antar warga yang seperti dituduhkan dan juga yang dimuat di berbagai media. Tetapi fakta yang terjadi seperti tadi sudah tertulis di dalam sudah disebutkan dalam tadi siaran pers bahwa yang terjadi adalah aparat bertindak sangat-sangat represif, dan juga dalam peristiwa tersebut ada 9 korban, di mana salah satu korban atas nama Moses Sero itu kemudian ketika mengalami perawatan di rumah sakit meninggal, dan dia juga mengalami luka tembak, dan ada beberapa kawan-kawannya mengalami luka tembak. Nah, kasus ini sudah lebih hampir 10 bulan tidak ada kepastian hukum bagi para korban dan juga bagi keluarga korban yang menuntut keadilan atas apa yang mereka alami. Kita tahu bersama bahwa penegakan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia ini menjadi tugas dan tanggung jawab negara. Dalam peristiwa ini khususnya adalah baik kepolisian dan juga Komnas HAM yang memang diberikan mandat oleh undang-undang untuk bisa melakukan fungsi dan peran tugas dari masing-masing lembaga ini. Seperti kita ketahui bahwa ada laporan yang sudah dimasukkan oleh tim kuasa hukum dari para korban, tetapi kemudian itu sampai hari ini belum ada titik terang terkait dengan apakah pelaporan ini sudah ditindaklanjuti atau tidak. Yang kedua juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini kami sangat menyesalkan dengan tindakan Komnas HAM Republik Indonesia dalam hal ini perwakilan Papua, bahwa sampai hari ini tidak ada investigasi langsung dari Komnas HAM atas peristiwa yang terjadi di MAPI pada tanggal 14 Desember tahun 2022. Nah, kami kemudian bertanya, baik korban, baik juga keluarga korban bertanya, apa sih fungsi dan tugas dari Komnas HAM? Kita tahu bahwa persoalan hak asasi manusia di Papua ini begitu banyak, dan kita tahu juga bahwa ada suara-suara dari masyarakat yang hari ini menuntut bahwa perlu ada investigasi menyeluruh dari Komnas HAM. Tetapi sampai hari ini Komnas HAM tidak pernah turun ke sana. Nah, ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah negara itu benar-benar hadir bagi masyarakat, Pak? Dalam hari ini korban dan juga keluarga mereka yang hari ini berjuang untuk menuntut keadilan. Seperti begitu. Nah, untuk itu kami juga ingin menyampaikan bahwa kemarin ini kawan-kawan korban didampingi oleh PH, bahwa mereka juga sudah memasukkan laporan langsung kepada POM di Merauke terkait dengan kasus yang terjadi di MAPI pada tanggal 14 Desember tahun 2022. Dan kami terus terang kami ingin meminta dan mendesak dalam hal ini pertama kepada Polda Papua untuk segera memerintahkan kepada Kapolres MAPI untuk segera menindaklanjuti laporan yang sudah dimasukkan oleh kuasa hukum terkait dengan peristiwa yang terjadi di KP. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mendesak kepada Komnas HAM Republik Indonesia, dalam hal ini perwakilan Provinsi Papua, untuk segera melakukan investigasi terbuka. Nah, kami juga sedang menunggu laporan update dari POM untuk memastikan siapa yang kemudian pada saat kejadian mengeluarkan tembakan peluru tajam kepada masyarakat sampai menimbulkan ada korban yang berjatuhan. Nah, untuk itu kami juga minta kepada semua pihak, semua pemerhati hak asasi manusia, semua pejuang keadilan yang ada di seluruh Papua, yang ada di tanah Papua, yang ada di Indonesia dan di mana saja yang menyaksikan konferensi pers kita di malam hari ini, untuk mari pantau, mari kawal, mari berjuang bersama untuk pemenuhan, penegakan dan juga perlindungan hak asasi manusia dari para korban ini. Seperti begitu. Nah, itu yang kami sangat mengharapkan. Kembali lagi, segera persoalan ini segera diselesaikan agar memberikan kepastian hukum, agar memberikan rasa keadilan
bagi para korban tragedi MAPI 14 Desember 2022. Silakan kawan-kawan, ada yang mau tambahkan? Oke, baik, selamat malam. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada LBH Pos Merauke sudah datangkan kami ke sini, dan saya minta kepada Komnas HAM agar tindak lanjuti kasus penembakan tanggal 14 Desember di Kabupaten MAPI. Dan kami masyarakat ingin cepat selesaikan kasus ini. Jadi oke, baik. Selamat malam. Oke, baik, terima kasih atas waktunya, dan terima kasih juga buat LBH Pos Merauke yang sudah mengundang kami ke kantor pos LBH Kabupaten Merauke. Izinkan saya perwakilan dari suku Biakar Kabupaten MAPI. Saya menegaskan kepada Komnas HAM segera telusuri masalah ini, karena kami bukan binatang baru kalian tembak. Sudah 9 orang yang korban dan 1 sudah meninggal. Dan kepada Komnas HAM segera telusuri masalah ini secepat mungkin, karena ini bukan masalah biasa, ini sudah menjadi masuk masalah duniawi. Untuk itu kami tegaskan kepada Komnas HAM bahwa segera telusuri masalah ini secepat mungkin, supaya kami masyarakat juga bisa tenang. Kalau tidak, masyarakat akan selalu mendesak bahwa masalah ini harus diselesaikan. Itu saja dari kami. Terima kasih. Sekian. Masih ada lagi kawan-kawan? Baik, demikian konferensi pers kami pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Selamat malam. Ya.